Kali ini kita akan bahas kapan sedekah terbaik, ya, atau kapan waktu yang terbaik untuk bersedekah. Ada orang yang mengatakan, saya nanti akan bantu kamu, tapi saya akan transfer nanti ya hari Jumat, karena dia menganggap sedekah yang terbaik adalah di hari Jumat. Oke, saya akan bantu biaya kuliah kamu, biaya rumah sakit kamu, tapi tunggu hari Kamis ya. Nanti insya Allah saya transfer hari Kamis. Karena dia menganggap hari yang terbaik untuk sedekah adalah hari Kamis. Atau mungkin sebagian orang mengatakan, saya akan sedekah nanti ya, saya kirim di hari Senin. Karena dia menganggap sedekah yang terbaik adalah di hari Senin. Ada pula yang mengatakan, tunggu ya, besok pagi-pagi saya akan sedekah setelah sholat subuh, sedekah subuh ya. Insya Allah saya akan transfer, saya kirim uangnya nanti setelah sholat subuh. Nah, sebetulnya mana nih ya yang terbaik? Waktu yang terbaik untuk sedekah itu kapan? Ikhwani rahimakumullah, sedekah ini adalah ibadah amal yang luar biasa. Karena sedekah ini punya fungsi yang banyak. Di antaranya akan menjadikan harta yang kita sedekahkan itu barokah. Kemudian harta itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu kita menyedekahkan harta kita di jalan Allah taala, Allah mengatakan siapa yang mau pinjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau minjamin Allah gitu, maka begitu diterima sama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya, Allah yang melipat gandakannya, Allah yang mengembangkan harta ini menjadi jumlahnya banyak dan barokah. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kaya, Allah yang maha luar biasa, untuk mengambil harta kita, yang mana harta itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita, hanya titipan Allah. Allah menggunakan bahasa siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah taala. Allah meletakkan kita sebagai rekan bisnisnya Allah Subhanahu wa taala, padahal kita ini makhluk dan Allah sang pencipta kita. Karena Allah sayang kepada kita semua dan ingin menunjukkan rasa jaminan itu kepada kita semua. Aku yang meminjam, jadi jangan ragu, aku akan kembangkan, aku akan lipat gandakan, aku akan berikan keuntungan yang unlimited. Ikhwani rahimakumullah, karena itu orang yang sedekah dalam lindungannya Allah. Orang yang sedekah akan dijauhkan dari petaka, dari bencana, dari musibah. Orang yang sedekah, kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan mengampuni dosa-dosanya. Sangat banyak fadilah sedekah. Nah, karena itulah kaum muslimin dan muslimat, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semua mengajarkan sedekah ini untuk semua orang tuh. Jadi sedekah bukan milik orang kaya. Sedekah adalah milik umat Nabi Muhammad SAW. Setiap umat Rasulullah butuh bersedekah, karena umatnya Rasulullah butuh ampunan, umatnya Rasulullah butuh perlindungan, umatnya Rasulullah butuh dilipat gandakan pahalanya, umatnya Rasulullah butuh juga dilipat gandakan hartanya. Karena itu mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau lemah, semuanya butuh untuk bersedekah. Kita butuh bersedekah. Nah, ikhwani rahimakumullah, lantas kapan ini atau bagaimana caranya agar mendapatkan pahala yang terbesar, pahala yang teragung dari sedekah tersebut? Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. Ja'a rajulun, datang seorang menghadap Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zam ajran. Wahai Rasul Muhammad SAW, sedekah yang paling besar pahalanya, yang paling agung itu yang seperti apa? Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, syahih, dan kamu sangat membutuhkan harta tersebut, kamu berat untuk mengeluarkannya, takhshal faqra, dan kamu khawatir akan jatuh miskin. Artinya orang ini dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, ya punyanya ya itu saja, sehingga berat untuk mengeluarkannya. Ya, saldonya udah minim, berat untuk mengeluarkannya, takhshal faqra. Kamu khawatir nanti kalau kamu sedekah kamu akan jatuh miskin, kamu nggak punya uang, kamu nggak punya harta. Dalam kondisi seperti itu, maka sedekahmu jadi luar biasa, dan di saat itu pula ta'mulul ghina. Kamu masih pengen punya kekayaan, kamu masih pengen menabung, kamu masih pengen punya harta yang besar. Jadi takut miskin, uangnya pas-pasan, dan lagi nabung, ya, lagi pengen punya harta yang banyak, ta'mulul ghina. Punya cita-cita jadi orang yang kaya dengan hartanya itu. Sehingga berat dia mau mengeluarkan uangnya nih, berat ya. berat mengeluarkan uangnya. Yang seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah sedekah yang terbaik.
Wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Ya, dan jangan pernah kamu tunda sedekah hingga datangnya ajal, sampai di kerongkongan ini, nyawa sudah sampai di kerongkongan, baru kamu berkata, kulta li fulan kadza wa li fulan kadza, tolong hartaku untuk fulan bagi sekian, untuk fulan bagi sekian, waqad kana li fulan, padahal fulan itu sudah punya jatahnya sendiri. Ya, padahal itu harta yang disedekahkan sebetulnya itu milik fulan itu sendiri, yaitu harta milik warisnya, ya, milik yang diberi sedekah itu sendiri. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu ya sangat salah kalau kita menunda sedekah. Jadi sedekah ini jangan ditunda, jadi segera dikeluarkan. Pernah seorang ulama lagi mandi di kamar mandi, kemudian dia teriak di kamar mandi, manggil istrinya dengan suara keras, tolong serahkan itu kepada fulan, serahkan itu pada fulan. Lagi di kamar mandi ini. Maka setelah keluar dari kamar mandi dan harta yang ingin disedekahkan udah diserahkan, istrinya nanya, kenapa kamu tidak tunda sampai kamu keluar dari kamar mandi? Ya. Kemudian kamu ngomong baik-baik, tidak teriak-teriak, ngomong dengan saya dengan suara yang wajar saja, nggak harus teriak dari kamar mandi gitu. Padahal di kamar mandi makruh untuk berbicara dan lain sebagainya, kecuali untuk hal-hal yang memang dharuri. Maka saat itu dijawab oleh ulama tersebut, ya, karena saya khawatir kalau saya tunda sedekah saya, menunggu nanti keluar dari kamar mandi, saya tergoda oleh syaitan, sehingga saya tidak jadi menyedekahkan harta tersebut, karena hati saya telah berubah. Perjalanan dari kamar mandi, selesai mandi, sampai keluar dari kamar mandi, itu ada kesempatan syaitan untuk menggoda kita dan bisa merubah kita. Begitulah ulama, tidak mau menunda-menunda sedekah. Ikhwani rahimakumullah. Dan tadi Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, jangan kamu tunda sampai nanti roh sampai di kerongkongan. Siapa di antara kita yang tahu kapan hidup kita akan berakhir? Hari ini kita ingin sedekah, mau bantu seorang, tapi karena kita melihat kemuliaan hari Jumat, kemudian kita katakan nanti ya, saya sedekahnya hari Jumat. Hari Jumat ya, nanti saya akan transfer. Ikhwani rahimakumullah, ternyata hari Kamis keburu meninggal dunia, sehingga dia belum bersedekah. Ya, belum bersedekah. Ikhwani rahimakumullah, jangan tunda sedekah kita. Jangan nunggu hari Jumat, jangan nunggu hari Kamis, jangan nunggu esok pagi. Karena sedekah yang terbaik adalah saat ini juga, dan saat kita lagi berat mengeluarkan harta, dan kita lagi pengen kaya, saat ini juga menyegerakan amal, menyegerakan sedekah, itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kecuali kalau memang kita ini pas di hari Jumat, kita bersedekah, ya, nggak nunggu datangnya hari Jumat. Pas di hari Jumat kita sedekah, maka kita niatkan demi muliakan hari Jumat nih saya sedekah. Di situ pahalanya luar biasa. Pas kita ada di hari Senin, kemudian kita sedekah, kita niat demi memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, saya sedekah. Nah, ini menjadi besar nilainya sedekah tersebut. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memotivasi kita semua untuk menyegerakan sedekah dan tidak menunda-nunda sedekah kita kepada saudara kita. Dan satu hal yang penting, jangan pernah merasa kamu telah berbuat baik kepada orang yang kamu sedekahi. Jangan pernah kita merasa kita telah berbuat baik kepada orang yang kita sedekahin, karena sedekah itu hubungan kita dengan Allah Ta'ala, bukan hubungan kita dengan orang yang kita sedekahin. Begitu kita sedekah, kita lagi transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi rekan dalam sedekah ini dengan Allah Ta'ala, dan Allah menempatkan kita sebagai rekan. Allah memuliakan kita, mengangkat derajat kita, Allah mengampuni dosa kita, karena ada orang yang mau menerima sedekah kita. Justru seharusnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membukakan pintu untuk menerima sedekah kita semua. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.